Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang rukun iman. Nah, ini saya lakukan tidak lebih demi kebaikan kita, kebenaran kita, dan kemudahan kita seketika menuju kepada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Baik, saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Rukun iman yang pertama, yaitu iman kami dengan Allah. Kemudian rukun iman yang kedua, iman dengan malaikat. Nah, kali ini saya nak menyampaikan rukun iman yang ketiga, yaitu iman dengan kitab. Kenapa harus kitab? Tidak Rasul dulu. Nah, itu. Ya, kita ikut sajalah apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Seperti yang ada terdapat pada akhir surah Al-Baqarah. Di situ dijelaskan bahwa Allah berfirman, Nabi menyatakan. Apa bunyi kalimahnya? Jadi di antara para nabi itu tidak Allah beda-bedakan. Di antara para rasul itu tidak Allah beda-bedakan. Yang membedakan mereka itu adalah rasul yang dirasulkan. Itu berbeda. Beliaulah yang melahirkan semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, semua aulia-aulia yang ada di alam semesta. Nah, rasul yang dirasulkan ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kan kita dapatkan tuh di akhir surah Al-Baqarah, la nufariku baina rusulihi. Kami tidak membedakan di antara rasul-rasul kami. Wa qalu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, kan jelas kalimat itu. Jadi memang iman kami dengan Allah, iman dengan malaikat, iman dengan kitab, iman dengan rasul. Jadi saya tampilkan pernyataan ini untuk menjelaskan bahwa kenapa kitab dulu bukan rasul. Ya, kita ikut sajalah apa yang Allah dan Rasul katakan pada akhir surat Al-Baqarah yang kita ketahui selama ini. Baik, kita masuk kepada iman dengan kitab. Nah, jadi pada surah Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Apa bunyi penjelasannya? Alif Lam Mim. Itu dia. Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 1 itu dijelaskan. Alif Lam Mim. Alif Lam itu nama Allah. Karena dia adalah nama, tentu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Maka dia menyatakan keberadaannya pada Mim, yaitu Muhammad. Nah, itu dia. Jadi alif lam mim
Zalikal kitab. Alif lam mim itulah kitab. Nah, dia itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang bertakwa itu, saudara, dia gaib. Dia gaib dan percaya kepada yang gaib. Kalau dia zohir, tidak bisa dia percaya kepada yang gaib. Tidak bisa. Oleh karena dia gaib, dia bisa percaya kepada yang gaib. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang dianya gaib, yang dianya ada tersembunyi pada tubuh kita. Nah, itulah dia yang mendirikan sholat. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa, yang dia itu gaib, dialah yang mendirikan sholat. Siapa dia? As-sholatu mirajul mu'min. Nah, itu dia. Sholat itu saat naiknya mukmin kepada Allah dan Rasul. Ternyata orang yang gaib di sini adalah al-mu'min, atau ruh, atau diri kita yang sebenar diri. Itulah orang yang bertakwa, dia itu gaib. Itulah dia yang mendirikan sholat. Itulah dia yang menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya pada jalan Allah dan Rasul. Apa yang Allah berikan kepadanya? Yaitu anugerah. Anugerah yang pertama adalah rasa. Anugerah yang kedua, ingatan. Anugerah yang ketiga, kesadaran. Nah, itu dia. Belum lagi ditambah dengan anugerah daripada Allah yang lainnya. Berupa sifat sidik. Itu pembawaannya itu. Dia benar karena dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian amanah. Dia percaya karena itu dia dipercaya oleh Allah dan Rasulnya. Tabligh, dia menyampaikan. Yang dia sampaikan adalah suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul. Perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Tidak dia menyampaikan suara hawa nafsu dunia dan syaitan. Kemudian dia fatonah. Nah, itu. Dia cerdik, dia bijaksana. Dia berwawasan, dia berpengetahuan, dia berpengalaman. Dan ini tidak bisa dia capai kalau bukan Allah anugerahkan, Rasul anugerahkan kepadanya. Tentu itu didapat setelah dia memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sidik, amanah, tabligh. Dengan adanya yang tiga ini, maka dia mendapatkan fatonah. Cerdik lagi bijaksana. Nah, anugerah yang lainnya yaitu sifat ma'nawiyah. Kodrat di Allah, artinya Allah itu kuasa. Nyata pada Muhammad kekuasaannya. Pada dia hamba tadi, mukmin tadi, namanya Qadirun. Tempat tegak kuasanya Allah pada mukmin tadi, yaitu pada otak, tulang, dan urat. Kuasa berpikir, kuasa berdiri, kuasa bergerak. Kemudian iradat di Allah. Allah itu berkehendak. Nyata kehendak Allah itu pada Rasul. Pada mukmin bukan iradat namanya, tetapi maridun. Tempat tegaknya,
pada daging, kulit, bulu, atau roma. Kemudian ilmu di Allah. Allah itu tahu dan maha tahu, pengetahuan Allah. Tidak nyata pengetahuan Allah, melainkan nyata pada Muhammad. Pada mukmin namanya bukan ilmu tetapi alimun. Di mana tempat tegaknya sifat ini, yaitu di hati. Sebenarnya alimun itu adalah nama mukmin yang lain. Seperti yang pernah kita ketahui, seketika dia lahir daripada Muhammad, namanya Nur, yaitu Nur Muhammad. Sedangkan Muhammad itulah nurnya Allah. Seketika dia menyaksikan Allah yang tidak nyata Allah, melainkan nyata Muhammad, waktu itu namanya Al-Mu'min. Seketika dia ditiupkan ke dalam tubuh, namanya ruh. Seketika dia terperi dalam hati, namanya insan. Seketika dia menampung persoalan hidupnya, namanya akal. Seketika dia mencari solusi tentang persoalan hidupnya, namanya fikir. Seketika dia menimbang persoalan hidupnya, namanya hayal. Seketika dia paham tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia timbang, namanya paham. Nah, seketika dia melaksanakan kegiatan, perbuatan atau amalan berdasarkan processing akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu. Namanya ilmu atau alimun. Nah itu saudara. Jadi anugerahnya Allah, ya, rizkinya Allah itu untuk mukmin, untuk ruh, untuk kita, demi mempermudah langkah dan jalan kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Seketika kita melaksanakan itu untuk kepentingan kita, kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan orang banyak, itulah yang disebut dengan menafkahkan rezeki kami di jalan kami, menuju kami. Jadi alif lam mim, Allah tidak nyata berkenyata pada Muhammad. Zalikal kitab, alif lam mim itu kitab. Hudalil mutaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu gaib, makanya dia bisa percaya pada yang gaib. Siapa dianya? Allazina yuqimunas sholah. Dia mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, terhadap rezeki yang kami berikan kepadanya, dia infakkan. Dia persembahkan untuk kepentingan dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, masyarakat banyak. Itu kisah daripada surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, saudara. Jadi kembali kepada kitab. Mengapa Allah dan Muhammad kita katakan kitab? Ya tentu kita tidak akan membahas Allahnya. Karena Allah itulah dimensi dan kekuasaan Muhammad. Ya kita bahas Muhammadnya. Itu. Sesuai dengan pernyataan Allah dan Rasul. La tafakaru fi zatillah. Wa tafakaru sifatillah. Jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah. Tapi berpikirlah kamu tentang sifatnya Allah. Kalau zat Allah itu kawasan Muhammad. Kalau sifatnya Allah itu ada pengetahuannya di kita walaupun sedikit. Jadilah. Dengan itu kita bisa menyampaikan risalah Islam ini kepada semua kaum. Baik, kita lanjutkan. Kenapa Muhammad itu dikatakan kitab? Yang kita wajib percaya kepada beliau. Kenapa? Karena pada beliau itu terdapat data awal, data akhir, data zohir, data batin, semua kehidupan. Makanya Allah katakan melalui beliau sendiri, wal awalu
wal akhiru wa zohiru wa batinu. Dia itu kata Allah, dia itu kata Allah yang awal, dia itu yang akhir, dia itu yang zohir, dia itu yang batin. Ini Allah yang mengatakan, Muhammad yang menyampaikan. Tetapi yang ditunjuk oleh Allah, dia itu adalah Muhammad itu sendiri, saudara. Makanya beliau dikatakan kitab. Seketika dia menyimpan semua data awal, akhir, zohir, batin, itu kitab namanya. Nah, kita ingin membacanya dia. Ingin membacanya dia. Tidak bisa. Kecuali jika dia menyuarakan, mengatakan apa yang dia ketahui kepada kita. Apa yang dia tunjukkan kepada kita. Baru bisa kita baca. Makanya beliau berkata pada surah Al-Kahfi ayat 110 itu, Kul innama ana basarum mislukum. Katakan hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Buka rahasianya hai Muhammad. Sesungguhnya aku ini, dia menunjukkan dirinya, adalah manusia seperti kamu juga. Kemudian sambungannya apa? Yuha ilayya. Padaku ada wahyu. Aku itu yang wahyu. Aku itulah kitab. Aku itulah yang datang dari sisi Allah. Tentu seketika aku adalah kitab, kamu belum bisa membacaku. Maka aku suarakanlah suaraku, aku katakanlah kataku, aku sampaikan pengalamanku kepada kalian semua. Waktu itu aku bernama Wahyu. Nah, dengarkanlah apa yang aku suarakan, apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan kepadamu. Dia tertulis pada kitab Quran. Nah, bacalah dia di situ. Nah, kalau sudah sampai ke sini, nama beliau bukan lagi kitab, tetapi Quran. Nah, makanya dikatakan oleh Allah melalui beliau, tidaklah yang dikatakan oleh Muhammad itu kecuali itulah suaranya wahyu. Suaranya beliau. Suara beliau itu adalah suaranya Allah. Kata beliau itulah katanya Allah. Itu makanya kita wajib percaya kepada kitab, saudara. Begitu. Nah, apakah benar beliau mengetahui awal, beliau mengetahui akhir, zahir dan batin? Nah, itu sudah kita lihat. Seperti beliau menceritakan 3 periode kehidupan sebelum terjadi kehidupan itu sendiri. Yang pernah saya katakan, era pertama itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Jika itu ada, pasti Allah lah dianya. Itu era pertama. Periode pertama daripada kehidupan. Maka masuklah pada periode yang kedua. Allah itu ghaib. Allah itu tidak nyata. Dia ingin menyatakan keberadaan dirinya. Agar dia disebut, agar dia dikatakan, agar dia disembah. Maka dia nyatakan dirinya pada sifatnya. Maka terjadilah era yang kedua. Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah, melainkan yang nyata adalah sifatnya yang bernama dengan nama Muhammad. Itu pula lah alasannya kenapa kita bersyahadataini. Tidak ada syahadat itu kecuali harus syahadataini. Kenapa sedemikian? Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah jika tidak disebutkan nama Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Muhammad jika tidak disebutkan namanya Allah. Jadi harus dua.
harus bersama-sama. Kenapa? Karena dia satu dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Dia satu dengan Allah. Tidak bisa dipisahkan, tetapi dia satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Antara zat dengan sifat itu jelas berbeda. Antara keberadaan dengan yang diadakan itu jelas berbeda. Maka Muhammad itulah wujud serta Allah. Itu saudara. Nah, makanya seketika di dalam Baitullah, Muhammad ini berkata, lihat di surat Al-A'raf 172. Apa kalimat yang beliau nyatakan? Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka kita menyatakan, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kita melihat kepada Allah, tidak nyata Allah, yang nyata adalah beliau. Kita mendengarkan suara Allah, tidak nyata suara Allah, melainkan nyata suara beliau. Kita hadapi Allah waktu itu, tidak nyata Allah, melainkan kita hadapi adalah beliau. Makanya kita berkata, bala syahidna. Yang kalimat sempurnanya adalah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, tidak zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah. Tetapi yang aku lihat pada waktu itu, yang aku dengar pada waktu itu, yang aku hadapi pada waktu itu bukan Allah. Melainkan utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, itulah alif lam mim. Itulah amim. Wujudnya adalah mim, itu kitab. Nah, beliau bisa menceritakan itu. Dari beliaulah kita dapatkan informasi ini. Makanya saya juga menyampaikan ini kepada saudara-saudaraku yang ada di seantero Nusantara. Mungkin juga ada yang di luar negeri. Karena saya tidak bisa berteknologi HP ini, berteknologi YouTube ini, maka anak saya mengatakan, nah ini videonya ayah ini sudah ditonton di Rusia, di Uzbekistan, Malaysia, Brunei, Singapura. Bahkan ada beberapa negara-negara luar sudah menontonnya. Maka tidak hati-hati betul saya menyampaikan ini saudara. Harus benar-benar suara kata Allah Rasul saya sampaikan. Begitulah kira-kira ceritanya. Nah, kembali kita kepada masalah kitab. Nah, jadi beliau itu kitab. Kisah awal pun beliau sudah menceritakan. Bahkan kisah Adam sampai Isa. Ingat, Adam yang kita ketahui itu era 70 loh. Generasi yang ke-70. Sebelum itu ada 69 generasi ke atas. Nah, generasi yang 69 itu adalah generasi bangsa jin. Yang dia dahulu lahir daripada kita. Kita adalah generasi yang ke-70. Ini beliau juga yang mengatakan, bukan saya. Saya tidak ngerti, tidak tahu saya itu. Mana tahu kita tidak tahu. Itu. Walaupun waktu itu kita sudah melihat semua itu di Baitullah hakikat. Kita sudah melihat kejadian itu saudara. Tapi kita masih berada dalam posisi nur di Baitullah hakikat. Nah itu makanya kenapa Allah berkata kepada kita melalui beliau, wa iz. Ingatlah, ingatlah, ingatlah. Untuk apa Allah dan Rasul mengatakan kepada kita kata ingatlah. Termasuk ingatlah seketika Allah mengeluarkan semua roh anak Adam. Allah dan Rasul angkat saksi atas mereka. Disuruh kita mengingat. Karena pengalaman itu ada, terjadi. Kita tahu itu. Bahkan kisah Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail. Sampai Isa pun ada kata-kata ingatlah, ingatlah, ingatlah kepada kita. Kenapa? Karena kita tahu kisah itu. Kita mengerti cerita itu, tapi kita lupa.
kalau beliau tidak lupa. Lah, kalau kita saja tahu, masa beliau tidak tahu? Kalau kita saja mengerti, apa mungkin beliau tidak mengerti? Tentu beliau maha tahu, saudara, daripada semua kita. Maka tidak dan tidak cerita Adam sampai ke Isa, itu beliau ceritakan secara mendetil. Karena beliau tahu yang awal tadi, yang akhir tadi, yang zohir tadi, yang batin tadi. Itu makanya beliau itulah kitab. Wah, tidak begitu Pak Bu Fikri. Dia tahu itu kan karena dibisiki oleh Jibril. Menerima wahyu daripada Allah melalui Jibril. Kalimat itu umum, tetapi rancu. Bagaimana mungkin dia menerima semua informasi itu? Ya, dari Jibril lagi. Dalam bentuk wahyu lagi. Sedangkan wahyu itulah diri beliau sendiri, saudara. Wahyu itulah diri beliau sendiri. Bagaimana mungkin Jibril membawa beliau? Sedangkan Jibril adalah satu daripada yang tercipta, yang terjadi daripada beliau. Nah, itu. Bahkan Jibril dalam senandungnya beliau, dalam kisah Isra wal Mi'raj, ada satu posisi yang satu lembar rambut jika Jibril berani melintasinya, dia akan terbakar. Akhirnya Muhammad berangkat sendirian menuju Allah. Artinya Jibril tidak menerima itu daripada Allah. Karena tidak mampu Jibril bertemu dengan Allah. Tidak mampu. Ini menunjukkan kepada kita semuanya. Nah, tadi saya katakan bahwa Jibril sendiri diciptakan daripada beliau. Apakah benar begitu? Iya. Beliau sendiri menceritakannya. Bagaimana kisahnya? Yaitu tadi. 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Pertama, bumi yang diberkati. Itulah negeri Bakkah yang selalu saya sampaikan. Kedua, aras di bumi. Aras itu bahasa lainnya adalah Baitullah hakikat. Kemudian sorga neraka. Yang keempat, mukmin. Nah, itu dia. Jadi, negeri diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin, mereka tercipta dari Muhammad. Kalau Muhammad itu adalah nurnya Allah, mereka adalah nurnya Muhammad. Termasuk mukmin ini, dia adalah nurnya Muhammad, cahayanya Muhammad. Nah, pada level yang pertama, nurnya Muhammad ini atau mukmin ini, ada dia yang punya casing, punya tubuh, punya badan, punya jasad, terbuat dianya daripada cahaya yang dimensinya kasar. Nah, inilah kelompok malaikat. Jibril Sa'es, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik, dan miliaran dan triliunan malaikat yang lainnya. Itu terbuat dari beliau. Terjadi dari beliau, saudara. Ada lagi mukmin itu yang tubuh badan jasadnya terbuat dari tanah. Itulah dia Adam alaihissalam, moyangnya kita dan kita semua. Ada lagi mukmin yang tubuh badan jasad atau casingnya terbuat dari api. Itulah Azizal bin Janu, itulah bangsa jin, moyang jin. Jadi jin, manusia, malaikat, isi dalamnya adalah Nur Muhammad. Mukmin semuanya, saudara. Itu di level 1. Di level 2, ada lagi. Seketika mukmin itu atau Nur Muhammad itu diturunkan, dia berjasad dengan jasad angin.
dia bernama dengan nama Roh Rehan. Dia berjasad dengan jasad air, dia bernama dengan nama Roh Rahmani. Dia diturunkan dan berjasad dengan jasad tanah, dia bernama Roh Jasmani. Dan terakhir, dia berjasad dan berbadan dengan badan yang terbuat dari api, dia bernama Roh Idafi. Jadi dia bernama Rehan atau roh angin, dia bernama Rahmani atau roh air, dia bernama Jasmani atau roh tanah, dia bernama Idafi atau roh api, seketika disatukan oleh Allah dan Rasul, oleh Muhammad. Maka dari sinilah terjadinya langit dan bumi beserta isinya, termasuk tubuh badan jasad kita, saudara. Makanya pada surat Luqman ayat 25 dijelaskan oleh beliau. Beliau yang menjelaskan, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kamu tanyakan kepada ahli kitab itu, siapakah menjadikan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Sama dengan kita hari ini, Allah juga. Kul, kata Allah. Katakan hai Muhammad, buka hai Muhammad rahasianya. Sampaikan. Kulil hamdulillah. Katakanlah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya itu adalah Alhamdulillah. Alif lam itu nama Allah, hamdu itu dia. Dia itu yang bagi Allah. Dia itu yang dengan Allah. Dia itu wujud serta Allah, saudara. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Makanya dia itu adalah rahmatan lil alamin. Pemberi kasih sayang dan kecintaan kepada alam semesta. Karena dia yang menjadikan. Dia yang menata dan merapikan. Dia yang mengurusnya semuanya. Makanya dia dikatakan Rabbil Alamin. Di pertuan agung atas alam semesta. Rob itu artinya di pertuan agung atas alam semesta. Makanya kalimahnya berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu bagi Allah di pertuan agung atas alam semesta. Bahkan Allah sendiri mengatakan Kul. Katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, buka hai Muhammad rahasianya. Huwa Allah ahad. Dia Allah satu adanya. Dia Allah satu adanya. Siapa dia? Ya Muhammad itu dia. Siapa Allah? Itulah zat, Muhammad sifat. Dia menyatu dalam satu kata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu saudaraku. Bahkan pada ayat kursi, wah itu ekstrim lagi itu. Pada ayat kursi itu ekstrim lagi. Allah betul yang menyatakan, Muhammad yang menyampaikan. Apa bunyinya? Allahu la ilaha. Allah itu tidak Tuhan. Allah itu tidak zat, tidak sifat, tidak nama, tidak perbuatan. Ilahwa. Kecuali dia itu Tuhan. Dia itu tempat nyata, zat, sifat, nama, dan perbuatanku, kata Allah. Siapa dia? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia adalah yang hidup, dia adalah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tetapi mendirikan. Yang dihidupkan oleh Allah, yang didirikan oleh Allah adalah Muhammad itu, saudara. Makanya Allah berkata, berfirman melalui beliau. Hal ta'lamu lahu samiyah. Itu surat
Maryam ayat 65. Adakah kamu tahu yang sama dengannya juga disembah? Adakah kamu tahu yang sama dengannya, nya Allah, tapi ada yang sama dengan Allah, juga dia disembah? Tahu enggak kamu siapa dia? Itulah beliau. Ini Allah sendiri mengatakan. Bahkan pada suatu kalimah Allah berkata, jika Allah saja yang kamu sembah, pasti kamu akan kafir. Pasti kamu akan mengingkari. Bagaimana menyembah Allah? Maaf, pengertian sembah ini adalah melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, mencontoh semua perbuatan yang disuruhnya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itu menyembah. Kita ambil satu saja, mentaati segala perintahnya. Bagaimana mentaati perintah Allah? Allah tidak bersuara, Allah tidak berkata. Tidak nyata perbuatannya apa yang harus kita laksanakan daripada sesuatu yang tidak kita dengar keberadaannya. Tidak ada. Makanya Allah katakan, jika Allah saja yang kamu taati, ya, pasti kamu akan mengingkarinya. Tidak mungkin kamu bisa mentaati. Karena suaranya tidak ada, katanya tidak ada, perintahnya tidak ada. Bagaimana mau taat? Maka Allah berkata, jika Allah saja yang kamu sembah atau yang kamu taati, pasti kamu akan kafir. Jika Allah itu kamu syarikatkan dengan Muhammad, maka kamu pasti akan beriman. Jadi Allah dan Muhammad itu bersyarikat, saudara. Maaf batuk. Karena hari sekarang pukul 3:30. Kita mulai dari jam 3 tadi. Jam 3 malam. Nah itu. Jadi Allah dan Muhammad itu bersyarikat, saudara. Tidak bisa tidak. Makanya saya katakan lagi, jika Allah saja yang kamu sembah, pasti kamu akan mengingkarinya atau kafir. Jika Allah itu kamu syarikatkan dengan Muhammad, pasti kamu akan beriman. Pasti. Ini Allah yang mengatakan. Di mana itu suratnya Pak Abu Fikri? Buka surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min ayat 12 kalau saya tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Makanya wajar dia berkata pada surat Yasin yang bunyinya falya'buduni haza siratul mustaqim. Kalian sembah saya. Kalian taati semua perintah saya. Kalian jauhi semua larangan saya. Kamu contoh semua perbuatan saya. Kamu pergi kalau saya suruh. Kamu datang kalau saya panggil. Kamu diam kalau tidak ada ilmu daripada saya. Itu yang disebut dengan sembah. Makanya dia berkata, falya'buduni. Kamu sembah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah ini kita tidak. Jangan disekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jangan disyirikkan Allah. Jangan disyarikatkan Allah dengan segala sesuatu. Sementara pekerjaan kita selalu mensyirikkan dia. Selalu menyekutukan dia. Di mana lokasinya ini? Bukan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Cerita syirik dan tauhid ini hanya terjadi seketika kita sedang sholat. Kalau sedang sholat itu tidak boleh kita sekutukan Allah dan Rasul itu dengan yang lain. Allah tidak nyata, mereka nyata Rasul. Nah, Rasul itu tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Dengan mall, dengan bank, dengan kebun, dengan kegiatan harian kita. Tidak boleh. Itu yang disebut jangan syirikkan dia. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari otomatis harus disyirikkan dia. Harus disyarikatkan dia. Tidak mungkin tidak. Contoh, untuk mendapatkan suara Allah, kata Allah, contoh Allah, tidak mungkin. Kalau tidak disyarikatkan dia dengan Muhammad.
Begitu. Contoh, kita datang ke rumah saudara kita, tahu-tahu dihidangkan makanan, minuman, buah-buahan, biji-bijian, macam-macam. Kita makan, kita minum, lezat. Terasa rezekinya Allah. Ada Allah yang mengantarkan makanan tadi? Ada Rasul yang menating makanan tadi? Tidak ada. Ternyata Allah dan Rasul bersyarikat dengan saudara kita tadi untuk menyampaikan rezeki kepada kita saudara. Itu makanya tidak dan tidak syarikat itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Bahkan kita dilahirkan oleh Allah dan Rasul ke dunia ini. Allah bersyarikat dengan ibundanya kita. Allah bersyarikat dengan ayahandanya kita. Makanya ayah itu adalah tangan kanannya Allah. Ibu itulah tangan kirinya Allah. Tentu tangan kanannya Rasul juga, tangan kirinya Rasul juga. Jangan dilawan. Jangan dibantah. Jangan kamu ingkar kepadanya. Walaupun dia mengajak kamu kepada kafir. Tidak boleh kamu lawan dia itu. Karena dia adalah tangan kanan dan tangan kiriku. Makanya ridhonya aku, kata Allah dan Rasul, tidak ada. Melainkan nyata pada mereka ayah bundamu. Meskipun dia kafir kepada Allah dan Rasul, kalau dia berdoa untuk kamu, aku perkenankan. Hati-hati dengan orang tua saudara. Meskipun dia kafir kepada aku, kalau dia berdoa untuk kamu kepada aku perkenankan. Begitu besar hutangnya Allah dan Rasul kepada ayah bunda kita. Maaf, bahasanya kasar. Itu pengertian syarikat saudara. Mau tak mau ada. Begitu. Nah, kembali kita kepada kitab tadi. Jadi beliau itu mengetahui segala sesuatu. Bukan karena bisikan Jibril. Bukan. Tapi itu Pak Abu Fikri. Kami kan dapat informasi begitu. Beliau juga mengatakan begitu di hadis. Ya. Banyak itu cerita-cerita tentang bisikan-bisikan Jibril, tentang wahyu-wahyu tadi. Nah ini bagaimana? Apakah ini salah? Jawabnya ini tidak salah, ini sudah benar. Tetapi untuk kita yang umum, untuk kita yang permula saudara. Untuk kita yang baru-baru mengenal Islam. Tidak mungkin langsung diberikan sesuatu yang keras kepada kita, tidak mungkin. Nah kita kan lahir ke dunia ini kan bayi dulu. Baru anak-anak, balita, remaja, berusia, kemudian tua. Dalam proses hidup kita kan bertahap. Pertama kita minum air susu ibu dulu. Tidak mungkin kita langsung makan jengkol, makan rendang, ikan panggang. Tidak mungkin. Air susu ibu dulu. Sudah itu nasi tim atau bubur. Sudah itu nasi. Baru kita sedikit bebas makan ikan, kentang, telur yang lembut-lembut. Setelah kita dewasa silakan sikat makan apa saja. Kecuali yang diharamkan Allah. Begitu. Itu processingnya. Itu pelajaran dari Allah dan Rasul juga untuk kita pikirkan saudara. Nah itu. Sama kita belajar sepeda. Kalau kita belajar sepeda itu pertama kali jatuh. Sudah mulai ahli, nah kita mulai lancar. Sudah lancar, kita pintar, kita bisa lepas tangan tanpa pegang stang. Udah lebih mahir lagi kita pakai motor. Kita bisa jadi pembalap, bahkan kita bisa salto-salto di udara pakai motor. Karena kita sudah mahir. Itu processing saudara. Nah itulah ceritanya Muhammad adalah kitab yang harus kita yakini, kita imani beliau. Karena beliau mengetahui awal dan akhir, zahir dan batin. Begitu. Nah, kemudian dia tahu cerita Adam. Dia tahu cerita Isa. 124.313 aulia ambia dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia menjadikan. Karena semua itu terjadi daripada dirinya. Makanya Allah katakan, beliau sampaikan pada surah Al-Quran. Di mana di situ kita dengarkan,
Kalimat yang menarik dan unik. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai saksi umat. Sejak dari Adam sampai Isa. Sampai akhir zaman nanti. Bagaimana mungkin zat yang maha agung itu Allah menunjuk Muhammad sebagai saksi. Kalau Muhammad tidak menyaksikan kejadian itu, saudara. Tidak mungkin. Oleh karena beliau menyaksikan awal dan akhir, zahir dan batin, makanya beliau ditunjuk oleh Allah menjadi saksi atas semua kejadian-kejadian itu. Nah, dari mana Pak Abu Fikri tahu? Beliau menjadi saksi dan menyaksikan semua itu. Nah, coba lihat pada surat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 41. Pelan-pelan kita baca kalimat itu, pelan-pelan. Apa bunyinya? Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Dan bagaimana kiranya? Dan bagaimana kiranya? Jika kami datangkan pada setiap umat itu saksi-saksi. Dan bagaimana kiranya jika kami datangkan? Kami di sini siapa? Allah dan Rasul. Dan bagaimana jika kami datangkan pada setiap umat itu saksi-saksi atas diri mereka? Siapa saksi atas diri mereka? Tentu para Rasul, para nabi-nabi mereka lah. Adam sampai ke Isa. Termasuk 124.313 orang aulia anbiya. Mereka itu yang menyaksikan kaumnya masing-masing. Nah, itu. Jadi kalimat pertamanya adalah fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Bagaimanakah kejadiannya seketika kami mendatangkan saksi atas setiap umat. Saksi atas setiap umat itu pasti Rasul dan Nabi mereka. Nah, pada ayat berikutnya waji'na bika ala haula'i syahidin. Dan kami datangkan. Nah, dia bersenandung nih. Dan kami datangkan engkau hai Muhammad sebagai saksi atas diri mereka. Kalau kaum disaksikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul mereka, tapi kaum dan nabi-nabi rasul mereka disaksikan oleh Muhammad. Dia Allah bertanya, fakaifa bagaimana? Artinya Allah memancing nalar fikir kita. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana menurut akal Anda? Hasil pikir Anda? Seketika kami, nah, dari pertama dia mengatakan ja'na. Seketika kami mendatangkan saksi-saksi pada setiap umat, setiap kaum. Yaitu para nabi. Dan kami tunjuk engkau hai Muhammad sebagai saksi atas diri mereka semuanya. Bagaimana mungkin Allah, bagaimana mungkin Rasul menunjuk saksi terhadap dia yang tidak pernah menyaksikan? Tidak mungkin. Berarti Muhammad itu menyaksikan awal, menyaksikan akhir, menyaksikan zahir, menyaksikan batin, saudara. Itu saya katakan beliau itu tidak sembarang berbicara, tidak sembarang ngomong. Dan ini dikatakan oleh Allah dan Rasul, wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah berkata Muhammad itu sembarangan atas hawa nafsu dunia syaitannya, kecuali itulah wahyu yang disampaikan. Tidak seperti kita. Jarang kita menyampaikan kata-kata wahyu, bukan wahyu ya. Kalau wahyu beliau. Kata-kata wahyu itu adalah firman. Yang banyak kita sampaikan suara hawa nafsu dunia syaitan. Itu. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 41 tentang itu, saudara. Nah, barulah Allah poles dengan suatu pernyataan pada surat An-Nahl,
surat nomor 16 ayat 89. Itu Allah poles, Rasul poles dengan suatu hal yang positif. Yang menyatakan dengan suatu pernyataan yang pasti. Apa bunyinya? Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin. Dan pada hari di mana kami membangkitkan pada setiap kaum itu, pada setiap umat itu, saksi atas diri mereka. Nah, saksi atas setiap diri mereka. Kemudian syahida alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahida ala haula'i. Itu baru dipastikan. Pada surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 41, Allah bertanya, bagaimana pandangan kalian? Tapi pada surat An-Nahl, surat 16, ayat 89, beliau mengatakan langsung, mutlak. Dan seketika kami membangkitkan saksi atas setiap umat. Lalu kami datangkan engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Jadi Muhammad itulah saksi atas segala-galanya, saudara. Maka benarlah beliaulah awal, beliaulah akhir. Beliau zahir, beliau itu batin. Makanya kita percaya kepada beliau. Percaya kepada beliau. Karena kita membaca Quran, kita membaca hadis, kita membaca keterangan. Tapi untuk realisasinya, bagaimana kita percaya kepada Allah tanpa beliau? Bagaimana kita bisa percaya beliau tanpa yang ada di dada kita? Yaitu ruh, yaitu nur, yaitu mukmin, yaitu kitab. Ternyata diri kita adalah kitab. Ternyata diri kita adalah Quran, ternyata diri kita adalah ayat, ternyata diri kita adalah mukmin, ternyata diri kita adalah nur. Walaupun sifatnya turunan daripada beliau, saudara. Maksudnya beliau kitab, kita kitab juga. Beliau Quran, kita Quran juga. Beliau ayat, kita ayat juga. Beliau nur, kita nur juga. Itu turunan. Makanya pada suatu firman Allah, pada surat Asy-Syu'ara, surat nomor 42, ayat 52. Di situ dijelaskan bahwa wa kadzalika auhayna ilaika ruha. Dan sedemikian itu kami mewahyukan kepada engkau. Wa kadzalika, dan sedemikian itu auhayna, kami mewahyukan kepada engkau. Kalau kami di sini adalah Allah dan Rasul maksudnya. Engkau itu siapa? Yang di dalam. Wa kadzalika auhayna ilaika. Dan sedemikian itu kami mewahyukan kepada engkau atau mengajarkan kepada engkau melalui wahyu kami tentang ruh. Nah, itulah kajian pertama tentang ruh. Min amrina, tentang ruh yang kami tugaskan kepadanya. Nah, itu. Apa tugasnya ruh? Pertama kali untuk mengetahui ma kitab. Ma kitab. Apa itu kitab? Nah, itu. Apa itu Quran? Apa itu ayat? Apa itu nur? Maka ayat tadi akan lengkap kita baca seperti ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman ja'alnahu nuro nahdi bihi man nasya'i mim ibadina. Itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi komplitnya bagaimana? Dan sedemikian itu kami mewahyukan kepada engkau wahai ruh
Nah, memberikan pengalaman sesuatu yang kamu belum tahu tentang ruh itu sendiri, tentang apa itu kitab, apa itu iman, apa itu nur. Dengan ruh itu, dengan kitab itu, dengan nur itu kami tunjukkan kamu kepada jalan yang lurus. Itu ceritanya ada Asy-Syu'ara surat nomor 42 ayat 52. Anda lihat. Jadi pada ayat ini dikatakan itu tentang kita semuanya. Makanya kalau kita ingin beriman kepada Allah, tidak bisa. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Tentu harus kita beriman kepada Rasul dulu. Ternyata Rasul juga sama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Karena dia wujud serta Allah. Kita cari nabinya, yaitu tubuh badan jasadnya beliau. Ternyata sudah terkubur pula. Kuburnya ada di Madinah. Lalu bagaimana cara kita mempercayai? Makanya Allah dan Rasul berkata, berfirman kepada kita melalui kitab Quran. Yang bunyinya, wa aminu bima anzaltu fikum. Percayalah kamu kepada apa yang sudah aku turunkan, ia ada pada kamu. Musaddiqal lima ma'akum. Dia memperbaiki perangai kamu. Wala takunu awal kafir bih. Janganlah kamu menjadi orang pertama kali mengingkari dia. Jangan. Bagaimana kita mengingkari dia? Walastastaru bi ayatina samanan qalila. Jangan kamu tukar, jangan kamu jual dia dengan harga yang murah. Bagaimana wujudnya? Wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan dia. Jangan kamu sembunyikan dia. Jangan kamu tukar dia dengan yang batil, sedangkan kamu itu tahu. Ini ada infonya, saudara, ada datanya. Jadi kita beriman kepada Allah tidak bisa, maka kita berimanlah kepada Rasul. Beriman kepada Rasul tidak bisa, maka berimanlah kepada Nabi. Beriman kepada Nabi ternyata tidak bisa, maka berimanlah kita kepada yang diturunkan, ianya ada pada kita. Itu ruh. Itu mukmin, itu diri kita yang sebenarnya diri. Padanya terdapat suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul. Contoh Allah, contoh Rasul. Makanya dengarkan suaranya. Dengarkan katanya. Di saat kita mendengarkan suaranya, di saat kita mendengarkan katanya, itulah kita sedang membaca. Waktu itu dia bernama Quran, saudara. Nah, seketika dia menunjukkan kepada Allah Rasul, waktu itu dia bernama ayat. Makanya seketika Allah dan Rasul berkata, zalikal kitab. Sedemikian itu kitab. Kan sahabat bertanya, ya Rasulullah mahwal kitab. Ya Rasulullah apa itu kitab? Alkitabul Quran, kata beliau. Kitab itu Quran. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah mahwal Quran. Maka beliau berkata, bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazina utul ilmi wa ma yajahadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Namanya ilmu atau alimun. Tidak ada yang mendustakan dia ini kecuali orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Itu manusia. Manusia kita yang padanya terdapat 17 sifat. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Ditambah 3, benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah orang zalim. Itulah yang mendustakan daripada ayat yang alam dada kita, saudara. Jangan ikut-ikutan pula roh ini mendustakan dirinya sendiri. Jangan ikut-ikutan pula kita mendustakan diri kita sendiri. Mendustakan diri kita sendiri sama dengan mendustakan Rasul. Sama dengan mendustakan Allah. Begitu, saudara. Nah, inilah cerita tentang kitab itu.
Tidak dan tidak. Kita harus percaya kepada kitab, dia adalah Allah dan Rasul. Kita harus percaya kepada kitab, dia adalah diri kita sendiri. Kapan? Seketika kita mengetahui awal dan akhir, zahir dan batin yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul bahwasanya itu pada surat Al-An'am surat nomor 6. Itu Al-An'am surat nomor 6 ayat 7. Apa bunyinya? Walau nazalna alaikal kitaba fil qirtos. Jika kami turunkan kitab itu kepada kamu di atas kertas seperti buku hari ini. Falamasuhu biaidihim, maka mereka bisa memegangnya dengan tangan mereka. Laqala lazina kafaru. Pasti orang kafir berkata. Orang kafir di sini adalah orang kafir yang berilmu ya, para ahli kitab. Ya, dia berilmu tapi dia mendustakan Muhammad. Dia tidak mendustakan Allah tapi dia mendustakan Ahmad atau Muhammad tadi. Nah, pasti mereka berkata, in haza illa sihrun mubin. Bohong itu. Itu sihir yang nyata. Jadi kalau kita mengatakan kitab Quran itu kitab, oke, benar itu kitab. Benar. Tetapi hakikatnya bukan buku itu. Hakikatnya adalah Muhammad itu kitab. Ruh itu kitab. Walaupun sifatnya turunan. Makanya orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi yang sudah belajar agama lebih dahulu daripada kita tahu persis itu. Makanya Allah katakan, lau anzalna halaikal kitaba fil qirtos. Falyamasuhu biaidihim. Wa qala lazina kafaru in haza il sihrun mubin. In haza ila sihrun mubin. Jika kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, kitab itu di atas kertas, mereka bisa memegangnya dengan tangan mereka. Pasti mereka ngomong, wah bohong engkau Muhammad. Ini sihir yang nyata, tipuan yang nyata. Itu menunjukkan mereka tahu apa itu kitab, apa itu Quran, apa itu ayat. Mereka saja tahu, saudara. Kok kita tidak tahu? Tapi tidak apa-apa, belum terlambat. Nah, kenapa mereka tahu? Bahwa Muhammad itu kitab, Muhammad itu Quran, Muhammad itu adalah ayatnya Allah. Kenapa mereka tahu? Kita juga kitab, kita juga Quran, kita juga ayatnya Muhammad. Mengapa mereka tahu? Karena alazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Karena orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab, artinya mereka itu sudah punya pengetahuan tentang itu. Mereka mengenal Muhammad itu sama dengan mengenal anak kandung mereka sendiri. Mereka paham betul itu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sebagian mereka itu menyembunyikan kebenaran ini. Padahal mereka itu tahu perbuatan mereka itu. Nah, itu sebabnya kenapa mereka itu dikatakan kafir. Dia mengingkari. Dia tahu tapi dia mengatakan tidak tahu. Karena kafir itu begitu, saudara. Nah, itu pada surah Al-Baqarah ayat 146. Anda lihat itu, cerita itu, ada itu. Jadi panjanglah kisah kita ini. Nah, jadi kembali kepada kitab yang kita yakini, itu adalah Muhammad. Dia tahu awal, dia tahu akhir, dia tahu zahir, dia tahu batin. Tidak mungkin dia memperkatakan kata yang bukan pengalamannya. Karena dia melarang. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kamu perkatakan kata ya, yang kamu tidak ada ilmunya. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada pada posisi kejadian. Sesungguhnya hatimu, pendengaranmu akan ditanya oleh Allah. Termasuk penglihatanmu. Akan dipersoalkan oleh Allah tentang apa yang kamu katakan. Ini ajaran beliau. Masa beliau melanggar?
Pada surah As-Saff ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima takulu mala taf'alun kaburatan maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu masih saja mengatakan kata yang bukan kamu ketahui? Besar benci Allah kepada kamu karena kamu berkatakan kata yang bukan kamu ketahui. Ini beliau mengajarkan, tidak boleh mengatakan kata yang tidak kita ketahui. Melihatlah tidak, mendengarlah tidak, ada pada posisi itu tidak. Kita ngomong juga, tidak boleh. Ini ajaran beliau. Masa beliau itu mengatakan kata yang dia tidak tahu, hanya tahu daripada Jibril. Orang bertanya, dia diam. Dibisik oleh Jibril, Mat, itu. Muhammad, itu. Baru dia ngomong. Apa mungkin seperti itu, saudara? Untuk kajian umum, boleh. Untuk permula, boleh. Untuk awal, boleh. Tapi untuk seterusnya, tidak. Itu makanya agama ini tidak dan tidak wajib hukumnya dipelajari. Wajib hukumnya dipahami. Dan tidak sesederhana itu, saudara. Makanya agama Islam, kitab Quran, kitab hadis, cerita sholat, dilecehkan orang. Tidak ada nilai. Karena cerita itu kita bawa selalu dalam bentuk kulit-kulitnya saja. Dalam bentuk dasar-dasarnya saja. Dalam bentuk umum-umumnya saja. Ternyata setelah dibongkar, tidak ada beda antara orang Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha. Semua yang alam dada mereka itu sama dengan kita. Tidak berbeda laki-laki dan perempuan. Semua yang alam dada mereka itu sama dengan kita. Satu asalnya adalah Muhammad. Muhammad itu wujud serta Allah. Itu, saudara. Ya, itu sajalah kira-kira cerita kita tentang iman dengan kitab. Mau tak mau memang harus seperti itu. Kitab yang pertama adalah Muhammad. Kitab yang kedua adalah diri kita sendiri. Quran yang pertama adalah Muhammad. Quran yang kedua adalah diri kita sendiri. Ayat yang pertama adalah Muhammad. Ayat yang kedua adalah diri kita sendiri. Kenapa seperti itu, Pak Abu? Nah gitu. Diulangi lagi ya, sedikit aja diulangi lagi. Dikatakan kitab karena dia menyimpan data. Awal dan akhir, zahir dan batin. Nah itu Muhammad. Kita juga seperti itu. Bedanya antara kita dengan Muhammad. Kita zahir daripada Muhammad. Kita lahir daripada Muhammad. Kita dijadikan daripada Muhammad. Itu aja bedanya. Kalau pengetahuan juga berbeda. Jauh. Tapi tetap awal dan akhir, zahir dan batin kita diberitahu oleh beliau. Bukan tahu, diberitahu oleh beliau. Makanya ingatlah seketika. Kita diingatkan. Kenapa? Karena kita lupa. Padahal kita tahu. Nah sampai saya ceritakan itu. Kisah Nuh diadili di akhirat. Karena pernah saya ceritakan itu. Kaum Nuh tidak dilemparkan ke dalam neraka. Mereka protes Allah, jangan dulu lemparkan. Jangan dulu kami masukkan ke dalam neraka. Kami minta didatangkan Nuh dulu. Untuk apa, kata Allah? Nah, kalau seandainya kami ini didakwahi, diajarkan tentang ajaran agama Allah dan Rasul ini, tidak mungkin kami seperti ini. Itu kata mereka. Karena Allah maha bijaksana, maha pemurah, maha toleransi. Didatangkanlah Nuh. Ditanyakan oleh Allah Nuh tadi. Hai Nuh, ini kaummu? Ya Allah. Ini umatmu? Ya Allah. Nah, sebentar lagi mereka ini akan aku lemparkan ke dalam neraka melalui malaikat Malik dan Zabaniyah yang lainnya. Mereka protes. Kata mereka, engkau tidak pernah berdakwah kepada mereka. Engkau tidak pernah menyampaikan risalah Allah Rasul kepada mereka. Apa itu benar? Maka menjawablah Nuh. Subhanaka ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya Allah. Engkau maha tahu. 850 tahun aku bersama dengan mereka. Selama itu pula aku berdakwah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tetapi mereka tidak menerima. Bahkan dedengkot mereka ini adalah istriku dan anakku sendiri ya Allah. Istri dan anakku sendiri itu dengkotnya mereka ini. 3 kali aku dilaksanakan pembunuhan. Mereka uji coba terhadap aku.
mulai dari menarik aku dengan kuda, membenturkan kepalaku kepada batu hingga pecah berdarah. Aku mati. Engkau juga yang menghidupkan aku waktu itu. Memasukkan aku ke dalam tong. Tong itu diberikan pisau. Tubuhku dimasukkan ke dalamnya. Kemudian digelinding di atas bukit. Hancur luluh tubuhku, badanku. Oleh karena ulah mereka. Aku pun mati. Engkau yang menghidupkannya ya Allah. Terakhir. Mereka ikat aku dengan batu besar. Mereka lemparkan aku ke dalam laut. Aku mati. Kemudian engkau menghidupkan aku ya Allah. Dan terakhir lagi. Engkau perintah aku membuat perahu atau kapal. Engkau perintahkan aku untuk memasukkan semua hewan-hewan sepasang-sepasang. Dan mereka yang beriman. Akhirnya kami berlayar di atas laut dunia. Kalau tadi aku yang mati. Tetapi kini mereka yang kau matikan ya Allah. Karena kekafiran mereka. Aku memang salah waktu itu. Karena saking sakitnya aku 850 tahun. Aku berdakwah kepada mereka. Mereka ingkari aku. Akhirnya aku berdoa. Ya Allah. Binasakanlah mereka itu semuanya. Tanpa satu pun engkau siksakan. Tanpa satu pun engkau sisakan. Ternyata seketika banjir dunia itu. Laut dunia itu aku melihat anakku ya Allah. Kan'an. Aku minta beliau itu naik ke atas kapalku. Tapi beliau membantah. Belum selesai aku berkata yang kedua. Maka engkau tenggelamkan Kan'an itu sehingga mati ya Allah. Aku menangis. Waktu aku menangis itu engkau tertawa ya Allah. Engkau tertawa. Apa kata engkau? Hei Nuh. Janganlah kamu itu berkata seperti orang yang bodoh berkata. Kan tadi kamu mengatakan, hei Allah. Karena begitu beratnya perjuanganku ini. Begitu bahayanya mereka ini. Begitu kafirnya mereka ini sampai membunuh aku. Menentang aku. Maka binasakanlah mereka itu semuanya. Tak satu pun disisakan. Waktu itu muncul anakku. Kau binasakan juga ya Allah. Seketika aku berdoa engkau tertawa. Engkau berkata yang kata tadi. Hei Nuh, janganlah engkau berkata seperti orang yang bodoh. Bukankah engkau meminta jangan disisakan satu pun. Yang satu itu ternyata anakmu. Maka aku tenggelamkan juga karena permintaanmu. Dan aku hibur kamu wahai Nuh. Bahwa itu bukan anakmu. Istrimu itu bukan keluargamu. Karena mereka sudah terlepas daripada Allah dan Rasulnya. Nah itu yang terjadi pada waktu itu ya Allah. Apalagi alasanku. Nah sudah dibuka oleh Nuh sebegitu besar luas. Dan berkembang ceritanya. Mereka orang kafir masih membantah. Pada waktu itu saudara. Oh tidak ada itu. Omong kosong. Nuh itu berbohong. Lalu Allah bertanya kepada Nuh. Ini poinnya nih. Allah bertanya kepada Nuh. Wahai Nuh. Kalau memang itu yang sudah engkau lakukan. Kalau memang itu yang sudah terjadi pada dirimu pada saat itu. Pertanyaanku. Siapakah saksinya tentang perjuanganmu itu dalam dakwah terhadap mereka? Apa jawab Nuh saudara? Yang menyaksikan kisah itu ya Allah. Yang menjadi saksi pada waktu itu ya Allah. Adalah Muhammad dan umatnya. Muhammad dan kaumnya. Akhirnya tuntas. Muhammad pun datang. Muhammad pun mengakui benar Nuh itu melaksanakan tugas itu. Ternyata Muhammad itu nyata pada Allah. Allah nyata pada Muhammad. Allah maha tahu, Muhammad maha tahu. Benarlah Nuh. Maka semua mereka tidak bisa berkata lagi. Tidak bisa berucap lagi. Didorong oleh malaikat-malaikat ke dalam neraka semuanya saudara. Itulah hebatnya Muhammad dan umat Muhammad.
Umat Muhammad yang mana, Pak Abu Fikri, yang menyaksikan pada waktu itu? Pertama, umat Muhammad yang masih di Baitullah Hakikat. Kalau di Baitullah Hakikat itu kita masih bisa melihat apa saja yang terjadi di alam semesta, saudara. Makanya kita diminta hadir di Baitullah Hakikat. Walaupun nanti tidak mampu di Baitullah yang ada di Mekah. Mudah-mudahan Allah bukakan basyiroh kita. Bisa melihat manusia. Pertama adalah manusia kita sendiri. Nah itu. Kenapa sedemikian? Itulah yang disebut dengan kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah itu dia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Sedemikian itu aku jadikan kau umat pertengahan di tempat itu, di Baitullah itu. Supaya kamu bisa menyaksikan dirimu sendiri. Diri keluargamu, diri orang lain. Termasuk kisah-kisah ini, saudara. Jika kita membaca kitab Quran di Baitullah, maka kita akan melihat kisah-kisah Nabi pada waktu itu. Makanya kita getol betul bangunnya malam. Jam 2 mandi, berudu, sholat 2 rakaat, dan menyampaikan risalah ini. Karena kita melihat sejarah itu di dalam pandangan batin kita. Tentu tidak setajam pandangan Allah dan Rasul. Tapi jadilah untuk bahan kita menyampaikan video-video ini, saudara. Gitu. Nah, kalau di Baitullah tadi mutlak sifatnya. Tapi kita lupa. Makanya ada kalimat wa'iz, wa'iz, wa'iz. Ingatlah, ingatlah, ingatlah. Makanya kisah Nabi Ibrahim dulu. Seketika beliau ditangkap oleh Fir'aun bersama istri beliau. Beliau katakan bahwa istri beliau itu adiknya beliau. Nah sudah selesai. Ibrahim dipenjarakan. Ya. Siti Sarah dibawa ke istana. Dimandikan, diberikan baju bagus, diberikan sebuah kamar. Diberikan parfum. Diistimewakan. Maka Ibrahim menangis menyesali nasibnya. Kenapa pula aku katakan itu adikku? Kan dia istriku. Sedih dia, terbayang dia istrinya itu diapa-apain oleh sang raja. Pasti. Karena istrinya cantik. Nah, dalam kondisi dia menangis, maka datanglah yang awal dan yang akhir. Yang zohir dan yang batin dalam bentuk orang tua. Berkata dia kepada Ibrahim. Hai Ibrahim. Inginkah engkau mengetahui apa yang diperbuat raja terhadap istrimu? Saat ini. Ingin Pak Tua. Betul? Betul. Ternyata Ibrahim juga tidak kenal siapa Pak Tua tadi. Karena dia mempunyai jutaan wajah. Miliaran wajah. Triliunan wajah. Wajar kalau Ibrahim tidak apal lagi wajah beliau. Ingin ya Pak Tua. Betul? Betul. Nah. Hadirlah engkau ke Baitullah. Di dalam sholatmu. Dari Baitullah engkau akan melihat. Dari Baitullah engkau akan melihat bagaimana apa yang terjadi pada istrimu oleh Fir'aun tadi. Oleh raja tadi. Nah yang terjadi adalah. Betul raja membuka kamar Siti Sarah. Raja ingin mendekati Siti Sarah. Ingin diperlakukan sebagai perempuan-perempuan yang lain yang pernah dia lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Lengket kaki raja. Tidak bisa maju lagi dia. Maka bertanya raja kepada Siti Sarah. Ya Siti Sarah. Kenapa aku tidak bisa melangkah lagi? Maka berkata Siti Sarah kepada Fir'aun atau raja pada waktu itu. Ingat ya, bahasa Fir'aun ini adalah bahasa untuk memudahkan paham. Dirujukkan pada kisah pada zaman Nabi Musa. Fir'aun juga nama rajanya. Tapi itu sebutan, bukan nama. Karena kalau nama Fir'aun di zaman Nabi Musa itu kan Ramses. Nah, kembali kepada cerita tadi. Kenapa aku tidak bisa mendekati engkau, wahai Siti Sarah? Kenapa kakiku lengket? Dijawab oleh Siti Sarah. Karena Tuhan itu berniat buruk kepada saya. Mundurlah Tuhan. Mundurlah. Nah, seketika Fir'aun tadi mundur, tidak lengket. Maka dia tergiur lagi, dia datang lagi. Lengket lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya Fir'aun bertanya. Raja bertanya. Hei Siti Sarah, siapakah engkau ini sebenarnya? Dia jawab, aku adalah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, Rasulullah.
Barulah Fir'aun tahu ternyata Ibrahim yang dia penjarakan adalah Rasulullah, Nabi Allah, wali Allah. Ini adalah istri beliau. Maka dia bertobat, dia mohon ampun, dia menyesali, dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Maka diperintahkannya mengeluarkan Ibrahim dari penjara dan menyatukan suami istri tadi dan mengangkat kedua mereka menjadi anak angkatnya. Maka seketika ditanya oleh Fir'aun, oleh raja tadi, hai Ibrahim dan Sora, kalian tinggal aja di istana ya? Kata Ibrahim, tidak wahai baginda. Kami ini punya misi yang lain yang masih harus kami sampaikan kepada kaum. Aku adalah Rasulullah. Aku menyampaikan risalah ini kepada engkau juga. Berimanlah kamu kepada Allah. Berimanlah kamu kepada Rasul Nabil Ummi. Dia menyebut kepada Muhammad, saudara. Nah, itu ceritanya. Akhirnya Ibrahim dan Siti Sora dilepas oleh Fir'aun dan pasukan kerajaannya. Diberi dia harta berupa onta, kambing, emas, perak, uang. Dan perbekalan makanannya lengkap. Termasuk pembantu yang diambil oleh raja tadi dari kalangan budaknya beliau. Nah, karena pembantu ini perempuan, Siti Sora angkat berbicara. Apa kata Siti Sora? Wahai baginda raja, untuk memilih pembantu tadi biar aku orangnya. Jangan suamiku. Wah, wajarlah, biasa. Nanti kalau Ibrahim diminta memilih, pasti Ibrahim cari yang cantik-cantik. Nah, dari zaman dulu itu rasa cemburu itu sudah ada, saudara. Walaupun itu kelompok nabi-nabi, kelompok para wali-wali ada. Akhirnya Siti Sarah menunjuklah perempuan yang gagah, tegap, cerdas. Tatapan matanya luar biasa. Tetapi dia hitam. Hitamnya kayak batu. Namanya Siti Hijir. Nah, ditunjuklah oleh Siti Sarah. Itu baginda, aku mau yang itu. Badannya tinggi besar, tegap gagah, cerdas. Dari pandangan matanya aku lihat itu. Boleh, kata baginda. Mandikan Siti Hijir. Berikan pakaian bagus. Berikan dia wewangian. Silakan bawa Siti Hijir. Akhirnya Ibrahim dan Siti Sarah menerima Siti Hijir sebagai pembantunya. Di luar dugaan Ibrahim. Di luar dugaan Siti Sarah, di luar dugaan raja dan semua yang hadir. Seketika Siti Hijir ini terkena cahaya matahari. Sas. Wajahnya berubah menjadi cantik jelita, putih bersih. Masya Allah. Terperangah semuanya. Akhirnya Siti Hijir tidak berkutik. Siti Sarah tidak berkutik. Dia tidak mau memilih lagi dan tidak cantik lagi. Akhirnya sudahlah. Aku terima saja yang ini baginda raja. Terima kasih. Udah. Berangkatlah Siti Sarah, Siti Hijir, Ibrahim ke tempat tujuan. Nah, kejadian ini menceritakan kepada kita bahwasanya Ibrahim bisa melihat kejadian itu seketika dia naik ke Baitullah Hakikat. Kita pun dikendaki naik ke Baitullah Hakikat. Tidak bisa ke sana, jadilah ke Masjidil Haram yang ada di muka bumi, yaitu di kota Mekah. Karena itulah tuntunan untuk kita bersyariat, berhakikat kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Sudah? Ya sudah. Jadi demikian saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat, saudaraku sebangsa setanah air, tentang pengertian iman dengan kitab. Insya Allah, kalau umur panjang, rezeki murah, ada kesempatan, kita akan bertemu dengan rukun iman yang keempat, yaitu iman dengan Rasul. Itu saja, akhirnya saya tutup kalimat ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.